mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami hanya dekat padamu, mau memuji-muji Engkau ya Bapa, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Mari kita selalu dekat kepada Allah, karena Allah itu begitu beserta kita sepanjang hidup kita. Haleluya. Hanya dekat. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu dekat, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya Tuhan. Sungguh indah ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh indah ketika kami bersama dengan-Mu Tuhan. Hati kami tenang Tuhan, karena Engkau-lah Bapa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami yang akan mendengarkan sharing atau firman ya Tuhan. Kau sungguh baik, itulah kerinduan kami ya Bapa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul
Tuhanku, sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atapnya, sujud di atapnya, sujud di atapnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atapnya, sujud di atapnya, sujud di atapnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atasnya, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di atasnya, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Berkata-katalah kepada kami ya Bapa. Tegur kami biar kami sabar ya Bapa. Karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pakai cuma kami, bukakan telinga kami, hati kami. Karena kami hendak mendengarkan sharing-sharing firman Tuhan ya Tuhan. Terima kasih yang berkati hamba-Mu ya. Menyampaikan firman dan sharing ya Bapa. Maka ya lebih lagi ya Bapa. Kuduskan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, ada Bu Alfrin, ada Bu Wiwi. Shalom. Bu Alfrin lagi perjalanan. Jadi yang bawa firman digantikan Bu Ivon kan? Monggo Bu Ivon. Tembak langsung. Masih di mute Bu Ivon? Ya masih di mute. Bu Ivon suaranya nggak kedengeran. Iya. Oke. Yang lain-lain boleh di... Oke, selamat siang, shalom, Ibu yang terkasih dalam Tuhan.
tadinya saya terlambat ya, tapi saya tuh kayaknya kalau kita nggak ada kerjaan ya istilahnya, terus kita nggak hadir tuh kayaknya merasa ya ampun cuma duduk manis kok denger firman, nggak bisa ya ambil waktu. Memang kalau pelayanan untuk bukan pelayanan ya, untuk ibadah itu kita memang nggak bisa cari waktu. Kalau kita cari waktu pasti akan dapat. Jadi saya bilang ambil waktu. Nah, kita belajar bersama-sama. Saya nggak persiapan, tapi saya memang ada tugas nanti minggu depan. Jadi saya ambil di sini, saya di dalam Mazmur ya. Saya ambil Mazmur 124 sebelumnya, kita satu dalam doa. Ya. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terpujilah namamu, kekal selama-lamanya. Kami layak Tuhan memuji Engkau, karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami dalam keadaan apapun juga. Walaupun kami Tuhan hanya ada di rumah berhubungan melalui virtual dengan online, tapi kami percaya Tuhan kuasa kami dengan Tuhan. Tuhan datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mau Tuhan menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Kami akan belajar bersama-sama Bapak, bahwa karena firman-Mu adalah kekuatan kami. Tanpa firman-Mu kami tidak mampu ya Bapak. Untuk itu ya Tuhan, mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai kami semua yang ambil bagian pada siang hari ini. Kuasai kami Tuhan, sehingga kami boleh belajar, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, bagi hamba, dan semua rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini. Di kami Tuhan, kami siap, dan Tuhan kuduskan terlebih dahulu, sehingga kami layak Tuhan menikmati berkat Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, kita udah hampir 7 bulan ya, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kita mau masuk 6 bulan. Kita melakukan ibadah di rumah. Kan doa di rumah, melakukan persiapan semua kegiatan itu di rumah melalui media online. Bersyukur dan berterima kasih media online dipakai Tuhan juga untuk menjadi berkat ya. Apalagi dengan umur-umur ya, kalau Bu Wulan bagus banget bisa host ya. Saya disuruh jadi host Bu Wulan, aduh saya bilang maaf banget. Kalau mau suruh apapun, oke, aku bikin deh, cuci piring apa. Tapi kalau host saya nggak bisa. Dengan bisa Zoom aja udah puji Tuhan luar biasa ya. Saya sekretaris, kan sekretaris kalau nggak bisa pakai laptop kayaknya bukan sekretaris ya, kayaknya cuma nulis-nulis lah. Tapi ya begitulah, belajar sampai bisa Zoom. Tadinya kami semua punya anak-anak yang udah dewasa, jadi melalui anak-anak pertama. Jadi pakai handphone anak-anak dulu. Lama-lama belajar Tuhan, masa sih ini kan bukan untuk main-main, saya bilang. Ini untuk kegiatan yang akan dipergunakan selama masa pandemi ini. Kita tidak pernah membayangkan bahwa masa pandemi ini sampai sekarang belum selesai, ya. Dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dengan keadaan ini, kita makin lagi merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua, terutama pribadi lepas pribadi ya. Saya bersyukur ya, dengan kita boleh bersama-sama, kita bersyukur kita bisa belajar akan firman. Kedengaran nggak suaraku? Cool? Kedengeran Bu, lanjut. Kedengaran? Oke. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama, saya akan membacakan Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan 8. Firman Tuhan tertulis demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Terpujilah Penolong Israel. Nyanyian Syara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang ayat berapa, Fon? Sorry, ayat berapa?
Mazmur 124 ayat loh, Ivon suaranya nggak ada tuh. Ayat 1 Ivon, sampai dengan 8. 1 sampai 8. Oke. Ya, Ya, udah. udah. Mazmur 124 ayat 1 sampai 8 ya. Lembaga Alkitab memberi judul Terpujilah Penolong Israel. Nyanyian Siara Daud, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, kita manusia bangkit melawan kita. Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyut kita. Dan kita menjadi kembali berkurung angka burung dan pun pertolongan kita ada menjadikan di dalam kehidupan sehari. Kita membaca tadi pembacaan kita tadi. Putus-putus tadi Bu Ivon. Suaranya hilang sekarang. Bu Ivon suaranya hilang. Ya, bisa? Nah, baru kedengaran, Pon. Oh, tadi di mute ya. Jadi kalau kita melihat ini ada 2 kali ya. Pemazmur bilang jikalau bukan Tuhan. Baik kedua ayat 2 juga jikalau bukan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat kita sekarang ini sebenarnya sudah hanyut ya. Tapi karena kasih sayang Tuhan sehingga kita masih seperti saat ini ya. Kalau kita lihat dari pembacaan dari pertama sampai dengan kelima di situ jikalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan. Jadi kalau memang bukan Tuhan, hidup kita tuh tidak seperti ini. Hidup kita akan sia-sia, ya. Sehingga pada ayat yang ke-6 dikatakan terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka, ya. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang sering kita dengar waktu kita menerima berkat dari hamba Tuhan, kalau kita ada di gereja atau kita mengikuti ibadah. Di sini kita melihat bagaimana kasih sayang Tuhan yang Tuhan nyatakan Hilang lagi, Fon, suaranya, Fon. Suaranya putus-putus, Bu. Hilang malah ini. Kenapa ya? Nah, ini ada Bu Christine baru masuk nih. Halo Bu Christine. Lanjut Bu Ivon, kayaknya sinyalnya Bu Ivon agak terganggu, jadi putus-putus. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Bisa nggak? Udah sekarang Sekarang udah bisa. Tadi agak putus-putus. Halo Bu Christine. Ya. Kita lanjut dulu ya. Kita melihat di sini bahwa ya kita berdoa ya supaya signal ini memang kadang-kadang sementara berdoa putus, nyanyi putus, tapi kita percaya Roh Kudus senantiasa menuntun kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan masa pandemi saat ini begitu banyak orang yang menghadapi ya
rasa takut, rasa was-was, seakan-akan kita tuh tidak dapat berbuat apa-apa lagi, termasuk saya. Jadi waktu awal-awal mulanya masa pandemi ini, waktu bulan Januari suami saya kan meninggal. Suami saya itu diagnosa itu PPOK, jadi ada paru-paru lah. Saya waktu kejadian masa pandemi, saya bilang, Tuhan, luar biasa ya Tuhan atur sedemikian rupa. Kalau ini manusia punya pikiran ya, seandainya almarhum itu meninggal di saat pandemi, pasti pemakamannya tidak di tanah Beda. Nah, pasti saya nggak datang, semua nggak datang. Itu saya. Tapi itu kembali lagi ke manusia ya pikiran. Tapi saya begini, luar biasa ya Tuhan selalu mengatur yang memang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Ya, kalau kita melihat ini corona, teman-teman saya itu banyak begini, Bu. Aduh saya bingung deh. Kan banyak banget yang meninggal katanya karena virus itu. Waktu mendengar itu kan masih baru-baru, saya juga bertanya Tuhan kenapa kok begini. Tapi lama-lama saya bilang kok semua handphone, semua WA ya, semua berita. Sampai saya 2 bulan saya nggak pasang televisi karena di televisi itu semua memuat itu. Terus saya bilang Tuhan ampuni ya kesalahan kami. Kok kenapa bukan Tuhan ya yang di-expose? Kok yang di-expose ini corona. Sampai capek dengernya. Denger aja saya udah, aduh kayaknya gimana. Aku minta ampun Tuhan, ampuni Tuhan karena kami terlalu, seakan-akan corona ini yang berkuasa dari segalanya. Padahal Tuhan yang empunya kuasa di bumi dan di sorga. Di sini kita melihat bagaimana keadaan manusia yang sering kali memang pola pikir memang itu mesti dirubah. Jadi waktu saya mendapat itu, saya menyadari. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Karena saya istilahnya mereka-reka. Oh iya nanti begini. Jadi kayaknya udah ketakutan, mesti begini. Akhirnya saya bilang ke teman saya, karena dia selalu ada teman saya yang suka WA, saya bilang gini, kok kenapa ya kita kok kayaknya mempromosikan si corona ya. Coba kita kasih firman Tuhan aja. Marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, saya bilang gitu. Atau enggak, Tuhan adalah gembalaku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kenapa kita nggak kasih firman Tuhan? Akhirnya saya berdoa sama teman saya itu, saya bilang pokoknya mulai sekarang stop dengan WA yang mengenai corona, main forward ke sana kemari. Akhirnya saya menyadari bahwa benar. Kita tuh berpikir yang memang di luar kadang-kadang di luar nalar ya, seperti ketakutan, cemas, tapi lama-lama itu bisa teratasi. Dan saya belajar dari itu bahwa benar Tuhan itu kan 24 jam ada dengan kita. Kenapa kok kita harus takut apapun yang terjadi? Sehingga saya bilang gini, Tuhan apapun yang terjadi, sepahit apapun yang kita akan alami, kita tetap berpegang teguh dengan iman yang ada. Ya. Di sini pemazmur mengatakan bahwa kalau menurut ini kita sudah hanyut, sudah tidak dapat berbuat apa-apa, tapi karena kasih Tuhan kita tetap ada, kita tetap berpegang teguh sehingga segala tipu muslihat di dalam kepala kita, pola pikir kita rubah sedemikian rupa. Iya. Kita perkatakan firman. Jadi saya belajar. Jadi kalau mau kerja, mau lakukan sesuatu, saya selalu mengingat bahwa iya ya, Tuhan, aku lakukan untuk Tuhan. Aku melakukan ini, aku bekerja untuk Tuhan. Tuhan, saya minta kekuatan ekstra. Saya minta kadang-kadang kaki kan dia namanya udah lansia ya. Jadi kayaknya udah ya lemes-lemes gitu Tuhan. Dalam nama Yesus kaki saya pakai untuk Tuhan. Tolong Tuhan mampukan kami. Kalau ibu-ibu yang lain mah nyetir kan, kalau nyetir tuh seluruh tubuh itu konsentrasi penuh. Pokoknya nggak ada yang kaki, tangan semua.
Nah, di situ juga kita melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia tidak lepas dari kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Saya waktu bulan lalu, teman saya suaminya meninggal. Tapi dia karena mungkin kali dengan keadaan seperti ini sehingga dia itu tidak menurut dia, bayangkan ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu juga mengalami atau cuma saya kali. Saya mau masak apa? Saya di depan kulkas apa ya? Saya mau ambil. Kayaknya bingung. Apa ya? Ada lama baru, oh iya ini. Mau kerjain apa? Bingung. Teman saya meninggal suaminya 1 bulan kemudian. Saya bilang, ayo kita ketemu yuk. Karena udah menuju ke new normal. Udah di BSD. Dan saya bilang gini, ya udah saya nanti yang bawa makanan dengan harapan saya ada teman mau kirim transfer uang. Jadi saya udah hitung segini pas. Saya udah pesan makanan, saya ambil ke BSD. Tapi kok pagi-pagi sudah pesan, teman saya telepon WA. Aduh, phone sorry ya, belum bisa nih transfernya. Waduh, saya kaget. Waduh, gimana ya Tuhan? Tapi saya percaya Tuhan itu tepat waktunya untuk dengan iman. Saya beriman Tuhan, saya masih punya uang untuk beli bensin, bayar driver karena saya nggak berani nyetir. Saya percaya Tuhan akan berikan tepat waktu. Tapi saya berpikir tapi saya lupakan. Akhirnya kita bertemu dengan harapan saya, dengan pikiran saya karena sebelumnya itu bilang cuma 5 orang yang hadir dari tambah sopir jadi 7, ternyata menjadi 12 orang. Jadi saya udah target kalau 12 orang, kata orang 50.000, berarti 600.000. Nggak usah deh katanya 50, nggak usah pon, agak kecil aja, soalnya udah ada dessert apa semua. Aku bawa pisang lagi. Oke, kita cari yang 25.000 deh, tapi yang komplit. Saya beli di BSD. Jadi dana saya tuh saya nggak tahu kalau ternyata ada 1 lembar keselip. Jadi untuk driver udah oke, udah ada. Saya bilang aduh, tapi ya terima kasih Tuhan. Kita udah bikin, udah berdoa, udah makan. Ada teman saya anggota dewan. Dia udah lama nggak ketemu, namanya udah 7 bulan nggak ketemu setelah suami saya meninggal. Terus dia bilang, saya mau pulang duluan karena saya mau ada rapat. Oke, dia pulang. Saya mau kasih, kita udah urunan uang duka, dan dia udah berikan. Dia bilang, udah, saya mau pulang dulu ya. Akhirnya dia datang ke saya. Dia bilang, Ivon, ini buatmu ya. Aku bilang, hah, kok ngapain ngasih ke aku? Bagaimana sih orang baru ketemu udah enggak, kan udah lama banget nggak ketemu katanya gitu. Udah, saya cuma taruh di tas. Ngomong-ngomong, saya udah lupa. Tapi saya puji Tuhan, saya udah bayar bensin, sudah bayar. Bu, kepencet mute-nya, Bu. Fon, kepencet mute-nya, Bu Fon. Ivon, unmute dulu, kepencet. Bu Ivon. Ivon. Bu Ivon. Kepencet, Bu. Nah. Ya, oke. Sekali dengan apa yang diberikan teman saya. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Kalau mau pikirkan, udah saatnya. Tapi saya bilang enggak. Saya beriman, percaya. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. 24 jam Tuhan selalu memimpin kita. Saya bersyukur ya bahwa dengan kita ada komunitas seperti ini ya, persekutuan doa wanita, kita bisa sharing, kita berkomunikasi dengan firman Tuhan, itu menjadi kekuatan juga bagi kita semua. Kalau dalam keadaan begini, saya bilang ke teman saya, kalau kita dalam keadaan begini tidak ada komunitas seperti ini, bisa-bisa kita stres, saya bilang. Karena ada teman saya, dia sebelah agama lain.
Dia bilang, aduh Bu Ivon, aku tuh stres banget ya, udah nggak betah saya di rumah, bla bla bla. Terus dia bilang, kamu tuh bersyukur loh, rumahmu tuh gede, rumah aku cuma 90 meter, rumah kamu tuh 10 kali lipat rumahku. Aku bilang, masih mau stres, semua ada, apa-apa ada, suami ada, anak-anak ada, semua ada. Apalagi yang ya kepingin mau keluar, aduh, coba turut pemerintah dong. Kalau bilang nggak boleh keluar, kita belajar untuk taat akan firman ya, tapi saya nggak bilang akan firman. Aduh, kalau saya belajar untuk firman itu kita taat, karena firman itu kekuatan kita, firman itu Tuhan sendiri, itu saya bilang. Jadi saya belajar dari sini. Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kita menghadapi pandemi saat ini, apapun yang kita alami, susah maupun senang, kita percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Saya selalu imani 24 jam itu ada bersama kita. Saya anak-anak kan belum menikah, jadi sama-sama. Warisan yang utama itu warisan spiritual ya, untuk mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Anak saya punya pekerjaan yang cukup padat. Waktu masuk masa pandemi awal-awal, anak saya panas. Dia sering keluar kota. Saya cuma bilang, Tuhan, itu kan ketakutan yang luar biasa. Semua orang, saya rasa waktu mulai masuk masa pandemi itu April, kalau ada yang panas, kayaknya, bener, apa ya begini nih, udah. Kami pergi ke mitra keluarga. Saya ingat Bu Wati waktu itu di opname, tapi nggak boleh besuk. Pergi ke sana tuh sudah periksa, isolasi mandiri 1 minggu, 14 hari ya, 2 minggu, udah. Periksa itu saya bilang, dok nggak ke dokter, nggak ke rumah sakit, nggak, minum aja ini, dia kasih obat panas apa, tapi istirahat di atas. Biasanya cuma berdoa terus, saya minta pokok doa ke gereja, terus biasa teman-teman saya kan telepon, sakit apa sih si Nasya? Saya bilang gitu, enggak, ya dia harus istirahat, saya bilang gitu. Setelah 2 minggu kemudian, jadi April itu 2 minggu, periksa lagi. Sudah bagus, udah bagus. Sebelah, tapi yang sebelah nggak bagus, katanya. Suka bilang, dok, nggak di rapid? Saya bilang, nggak perlu, seperti gitu. Bingung saya, ya. Kalau sekarang kan kita aja udah suruh rapid, suruh swab. Kalau kemarin kok enggak? Saya juga bingung. Nggak perlu, dok. Nggak perlu. Istirahat aja. Tambah lagi 2 minggu. Tapi di situ saya berjuang, bergumul luar biasa. Tuhan, tolong Tuhan. Hanya Tuhan yang aku harapkan. Aku nggak bergantung kepada siapapun juga. Saya tidak fokus kepada penyakit itu. Tapi saya hanya fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya kuasa. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Saya percaya. Apapun yang terjadi Tuhan, saya percaya Engkau tetap melindungi kami. Jadi saya berdoa tiap hari. Jadi sampai akhir bulan April, periksa lagi. Dok, nanti setelah selesai 2 minggu, datang lagi ya dok? Nggak perlu, kayak gitu. Oke, nggak perlu. Tapi memang udah nggak apa-apa lagi. Ya kita di dalam rumah tuh pakai masker, padahal nggak ngerti kan, belum ngerti apa-apa. Tapi di situ saya melihat ya, apa pertolongan Tuhan itu benar. Itu ya dan amin. Jadi saya tuh sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu tahu keberadaan kita. Rasa takut kita, rasa khawatir kita, rasa bingung kita itu Tuhan tahu. Dan saya sangat-sangat mengimani ya, bagaimana yang kalau kita lihat, kalau kita baca di Habakuk ya, Habakuk 3 ya, Habakuk 3, yaitu doa Habakuk ya, yang terakhir ya, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19, doa Habakuk begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang,
Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di sini kita melihat bagaimana Nabi Habakuk, dia itu berarti udah nggak ada apa-apa sama sekali. Berarti udah plong, habislah. Tinggal hidupnya. Nah, itu menjadi kekuatan bagi saya bahwa dengan apapun yang kita alami, ya, kesusahan, kepahitan, apapun, hanya Tuhan yang menjadi fokus. Saya selalu bilang ke anak-anak, ingat, Papa nggak ada, Mama ada sama-sama. Satu yang Mama minta, jangan bergantung kepada Mama, bergantung sama Tuhan. Mama juga begitu, tidak bergantung kepada anak-anak, tapi Mama bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau umpama anak ngasih atau siapapun kasih, saya kebetulan adik saya kan cukup banyak. Jadi, kan enak Fon. Kamu kan ada adik-adik kamu kan banyak katanya. Kamu telepon aja langsung tinggal tanya katanya nomor rekening. Kasarnya begitu. Saya bilang enggak. Kalau mereka ngirim, itu bukan saya minta loh. Tapi saya tahu Roh Kudus yang gerakin dia. Roh Kudus yang menggerakkan mereka untuk mereka datang. Ibu-ibu, kita kemarin kan pergi yang bagi-bagi makanan. Ada satu orang bapak bilang begini, aduh, non kok tahu ya saya nggak makan-makan Tuhan. Saya bilang Tuhan tolong, ya. Segitunya, dia bisa bilang gitu, luar biasa ya, terima kasih banyak. Itu terima kasihnya kayaknya kalau dia bisa bilang 100 kali, dia akan bilang alhamdulillah terus. Nah, saya mengucap syukur ya, kita belajar dengan apa yang kita lakukan selama ini ya. Saya juga dari komunitas yang lain juga ikut begitu, tapi di situ kita melihat ya bagaimana pertolongan Tuhan ya untuk kita semua yang bisa berbagi kasih dengan orang lain. Kita berbagi pasti bukan karena kelebihan, tapi kita berbagi pasti karena kita sudah menerima pembagian lebih dahulu dari Tuhan. Ya. Jadi itu yang saya pegang terus, yang Habakuk itu, doa Nabi Habakuk itu, bahwa apapun udah nggak ada. Sampai saya selalu berdoa gini, Tuhan, sepahit apapun juga, saya tidak akan berpaling daripadamu. Apapun yang saya alami, saya tetap percaya Tuhan ada 24 jam. Jadi benar sekali bahwa pertolongan kita itu hanya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan saya percaya di dalam kita menapaki hari-hari depan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Yang kita tahu, saya percaya, yang saya tahu, Allah tetap kita dengan kita 24 jam bersama dengan keluarga. Yvonne? Suaranya putus-putus. Oh, masa? Nah, udah, sekarang udah bagus. Oh, putus-putus lagi. Enggak, biasa aja. Apa ya? Nah. Udah, wifi-nya bagus. Ya, ini udah kedengeran. Udah. Abis ini apa jadinya doa? Yang mau sharing, monggo. Kalau mau menceritakan pertolongan Tuhan, menanggapi khotbah kebaikan Tuhan. Ya, menanggapi firman-nya Bu Yvonne tadi. Bu Christine, apa kabar Bu Christine? Bu Christine rambut baru loh. Iya nih. Ada kesaksian apa Bu Christine? Ayo dibagikan. Bu Eti, kali ada yang mau dibagikan. Ya, Bu Eti juga. Bu, siapa tadi udah keluar kali ya, Bu? Bu Alfrin ada jalan lagi, Bu. Ada perjalanan beliau. Oh, ya. Bu Wiwi. Bu Wiwi lagi di Jeko tuh, coba sorot donatnya. Oh. Asik.
Iya. Monggo Bu, yang mau kesaksian, monggo. balik. Bu Christine, ayo. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Amin. Mungkin kita mengalami virus wabah pandemi ini dari bulan Maret lalu ya, kita sampai saat ini. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita di dalam mencari Tuhan. Kita percaya waktu kondisi saat ini pun kebaikan Tuhan tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berkurang sedikit pun dari kehidupan kita. Hari demi hari boleh kita lalui dalam penyertaan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu luar biasa buat kita semua. Kita percaya saat kita terus berharap, terus mengandalkan Tuhan, kebaikan Tuhan pasti kita akan alami, kita akan rasakan setiap saat. Bahkan kita boleh ada sampai saat ini tuh juga suatu anugerah yang luar biasa buat Tuhan. Saya juga bersyukur untuk si kecil juga, istilahnya di grup sekolah itu banyak banget diskusi, banyak banget masukan untuk pelajaran untuk ini. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu membuat semuanya itu indah gitu. Untuk pelajaran asyik setiap hari juga, puji Tuhan nggak terkendala gitu. Saat kita butuh, Tuhan cukupkan gitu. Amin. Saja ada yang saudara juga ibu yang lain mau berkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo Bu Fatimah. Ada Bu Fat. Puji Tuhan, akhirnya ada hadir. Bu, masih di mute itu Bu, speaker mic-nya Ya. Bu. Mic-nya Bu Fat di Sorry, terlambat. Oke. kita juga rencana ya Bu Ulan ya, minggu depan mulai jam 3 aja deh, jadi semua Iya. bisa ikut. Minggu depan mulai jam 3 supaya yang masih ada anak-anak sekolah masih bisa dampingi, masih apa, jadi kita Iya, yang mulainya makan juga udah selesai. Iya. Boleh Bu Ulan, soalnya ini juga jam 2 udah buru-buru lagi, mulai lagi. Oh iya, iya. Ya Bu, oke kalau gitu. Ada lagi Ibu-Ibu? Oh, ini aja ya Bu Truli, kita mau baksos lagi ya? Tanggal 28 ya Bu Truli? Rencananya, loh Iya. kita mau yang hari Selasa apa Senin Bu Ulan? Kalau Selasa kan 29. 29 ya? Iya 29. Heeh. 29 kita mau Jadi- baksos lagi, bagikan nasi kotak seperti bulan lalu. Kata Bu Oli itu Iya. jadi agenda bulanan kita. Ya Bu? Dan kebetulan Persekutuan Wanita Bintaro ini juga ulang tahun ya, Fon, bulan ini. Tanggal Keberapa tahun Bu 18 Ivon? September. Hah? Tahun Uli juga ulang tahun ya. Oh, ini kan ulang tahun PDWB dulu. Ulang tahun PDWB dulu katanya. Keberapa Bu Ivon? Ini ulang tahun. Tanggal 18 September kan, Fon, Oh. ulang tahun Oh puji PDWB. Tuhan, PDWB. Udah berapa tahun Bu Iya. Truli? Fon, berapa tahun, Fon? Dari 2004? 20 kali ya. Dari 2004. 2004, 16. 18 Iya. tahun. Puji Tuhan. 16 tahun ya, 16 loh. tahun ya. Udah- Oke. Udah luar remaja biasa. loh. Udah remaja. Puji Tuhan. Udah dandan. Iya. Jadi, Oke, kalau gitu kita mau tutup ya Bu. Atau ada lagi yang mau kesaksian? Bu Wati, mau sharing Bu Wati? Hah? Kalau ada yang mau kesaksian lagi silahkan. Kalau enggak, yang tutup Bu Truli ya? Iya. Doakan Bu Ini Fike ya? nodong-nodong. Doakan Bu Fike ya? Gak jelas nih, gak ada kabarnya. Iya. Bu Fike, Uli yang Bu tutup. Wati. Ada Iya. pokok doa Ibu-Ibu? Untuk si Ade minggu depan udah mulai PTS Bu Ulan. Nah, Tabita ya? Ya, Tabita. Tabita anaknya Bu Christine udah mulai
Mid test ya, ya, mid Trudy. test Ya. itu bilangnya. Ya. Mid test ya. Anak-anak sekolah semua udah masuk mid test lagi. Oke. Jangan lupa Apalagi doain Ibu Fike. Bu Fike Iya, Bu ya, Fike. jangan lupa doakan Bu Fike. Fike, Sama betul. persiapan kita untuk bakso sekali Bu. Iya. Oke. Oke, Nggak mau silakan. nyanyi dulu satu lagu? Boleh, ayo nyanyi. Nyanyi lagu apa? Ayo. Itu terserah. Pakai Gitar, keluarkan gitar gitar. aja ya? Yes. Pakai gitar aja ya? Pak Jimmy Manopo sudah istirahat. Kita kok kenapa nggak dikembangkan? Mari Jo. Tiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Amin. Sekali lagi. Amin. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus segalanya, Yesus segalanya bagiku. Haleluya. Mari kita bersama dalam doa. Benar Bapa, Engkaulah Bapa kami yang baik, yang telah memberikan Yesus anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Sehingga sungguh Tuhan, Engkaulah Yesus yang menjadi tumpuan kami, yang menjadi tempat perteduhan kami. Yesus yang segalanya bagi kami ya Tuhan. Bapa, di dalam pergumulan kami hari lepas hari, dari firman yang tadi boleh kami dengar, bahwa pertolongan-Mu Tuhan bagi kami tidak pernah tidak ada. Engkau Allah Israel yang tidak pernah terlelap. Engkau Allah Israel yang tidak pernah tertidur, dan Engkau senantiasa yang menyertai kami dalam segala keadaan kami. Kami bersyukur Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa di surga dan di bumi, Allah yang telah menjadikan kami pewaris-pewaris kerajaan surga, Allah yang sudah ada sebelum dunia ada. Engkau Tuhan kami yang sanggup menyelesaikan segala perkara-perkara yang kami tidak dapat selesaikan, tapi Engkau sanggup Tuhan memberi jalan keluar. Engkau sanggup Tuhan untuk memberikan kami kelepasan, kelegaan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, sehingga kami semakin dikuatkan, diteguhkan bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang memberi kemenangan buat kami. Terima kasih Bapa untuk semua perbuatan tangan-Mu yang ajaib, untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, dan kami terus mau mengalami Engkau Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk mengalami Engkau lebih lagi ya Bapa, sehingga Tuhan sungguh orang boleh melihat Engkau ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk di dalam kondisi yang sepertinya kondisi yang semakin hari semakin tidak baik, tetapi Tuhan kebaikan-Mu tetap menjadi bagian kami setiap hari Tuhan. Bapa, siang hari ini kami juga mau berdoa buat
orang-orang kekasih kami Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa buat Ibu Vike ya Tuhan. Kami tidak tahu saat ini keadaan Bu Vike yang sesungguhnya, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memegang kehidupan Bu Vike, Engkau Tuhan yang menyertai Bu Vike dalam segala keadaannya, dan kami percaya Tuhan, kalau sampai hari ini Bu Vike ada semua oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu oleh karena kasih setiamu yang Tuhan terus nyatakan buat Bu Vike, dan kami terus mau berdoa Tuhan buat Bu Vike. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa turut bekerja di dalam keadaan Bu Vike saat ini Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi Bu Vike yang mengasihi Engkau, Bu Vike yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Terus Tuhan, tambahkan kesehatannya, tambahkan kekuatannya, meskipun harus cuci darah, tapi kami percaya Tuhan, DNA darah Tuhan Yesus Kristus mengalir di dalam Bu Vike, dan itu sungguh memberi kekuatan baru senantiasa buat Ibu Vike. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan, kami mau berdoa juga buat anak kekasih dari Ibu Christine Tuhan, yang akan menjalani mites dalam waktu dekat. Tuhan, kami percaya anak-anak Tuhan perkasa di bumi. Kami percaya Tuhan, sebelum memulai menjalani mites, kami percaya Bu Christine bersama anak-anak juga pasti meminta pertolongan-Mu Tuhan, dan kami percaya pertolongan-Mu senantiasa tepat pada waktunya. Engkau memberikan kecerdasan bagi anak-anak dari Tabita yang akan menjalani mites. Tuhan, Engkau berikan kecerdasan, Engkau jadikan Tabita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus menuntun Tabita pada saat menjalani mites, sehingga semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi Tabita, dan Tuhan jadikan berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk saudara kekasih kami Ibu Wati Tuhan. Kalau saat ini kami juga boleh melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam kehidupan Bu Wati, sehingga sampai hari ini Tuhan, Bu Wati boleh penuh dengan sukacita di dalam penyertaan-Mu yang sempurna bersama keluarganya, Pak Jimmy, serta anak-anak, menantu, dan cucu-cucu semua Tuhan. Terima kasih semua oleh anugerah-Mu, kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk ibu-ibu yang baru hadir saat ini, untuk Ibu Eti. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus menuntun Bu Eti untuk bersama-sama dengan kami, untuk kami boleh terus lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu ada banyak cara-Mu Tuhan untuk menjamah setiap kami, dan kalau saat ini Ibu Eti Tuhan izinkan untuk hadir di sini, semua Tuhan bukan karena kebetulan, tapi Tuhan juga mau kami juga boleh mendapatkan berkat dari Ibu Eti, kami boleh saling menajamkan Tuhan satu sama lain, dan boleh memberkati di dalam pertumbuhan iman kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk Bu Wiwi yang sudah hadir, untuk Bu Fatima Tuhan, luar biasa semua bisa hadir. Terima kasih untuk Bu Wulan yang telah mengkoordinator sebagai koordinator untuk Zoom ini Tuhan, dan terlebih juga Tuhan Engkau berkati line Zoom ini Tuhan, untuk terus boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang boleh bertemu dengan Engkau melalui line Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang hari ini tidak bisa hadir. Kami berdoa untuk Ibu Oli yang saat ini sedang ada keperluan bersama tukang-tukangnya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, Engkau jadikan berhasil apa yang dikerjakan Bu Oli Tuhan. Dan juga Teh Cucu Tuhan yang juga ada keperluan. Tuhan berkati semua. Biar semua boleh mendatangkan kebaikan bagi masing-masing kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat gereja-gereja kami Tuhan, biarlah berkat-Mu Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga di dalam keadaan sulit ini Tuhan, hamba-hamba-Mu semua boleh bersatu hati, bersatu visi di dalam Engkau Tuhan. Jangan mereka mau diporak-porandakan oleh iblis Tuhan, tapi biar semua boleh penuh dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kalau saat ini Indonesia sedang semakin meningkat wabah
virus corona Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus pegang kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau juga berkati Indonesia ini Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Bapa, kami mau minta pengampunan-Mu Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Atas bangsa yang sebagian Tuhan yang tidak mau mengenal Engkau, yang seringkali menghujat nama-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, kami berdoa, Tuhan mau ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan Tuhan, mari Engkau mau curahkan pengampunan-Mu Tuhan atas bangsa kami, sehingga Indonesia boleh menjadi bangsa yang bertobat. Indonesia boleh menjadi bangsa yang penuh dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Dan terlebih Tuhan, Indonesia boleh Tuhan ubahkan menjadi bangsa yang memuliakan Engkau, meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah oleh kuasa-Mu Tuhan, virus corona ini boleh dilenyapkan Tuhan. Kami percaya Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Tetapi Engkau juga Tuhan Allah yang sanggup melenyapkan virus corona ini dari bumi Indonesia, bahkan dari seluruh dunia Tuhan. Dan biarlah ketika semua itu boleh terjadi Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mohon berkat-Mu Tuhan dicurahkan atas Presiden kami Pak Jokowi bersama wakilnya dan seluruh aparat pemerintah Tuhan, sehingga semua boleh melakukan tugas mereka dengan penuh roh takut akan Engkau Tuhan, dengan hati yang mengasihi rakyat Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintahan, dengan Pak Jokowi secara khusus Tuhan. Bahkan kalau ada kelompok-kelompok yang mau menghancurkan NKRI, kami berdoa Tuhan, dengan puasa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biar segala rencana yang tidak sejalan itu Tuhan dibatalkan, digagalkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan Engkau Tuhan yang pegang kontrol atas Indonesia, Engkau yang berdaulat penuh atas Indonesia, dan jadilah semua di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa Pak Jokowi beserta wakilnya Tuhan tetap memerintah, memimpin bangsa ini sampai selesai tahun 2024 Tuhan. Semua karena Tuhan yang izinkan Tuhan Pak Jokowi memimpin bangsa ini, dan kami percaya tidak ada yang dapat menurunkannya Tuhan selain Engkau sendiri. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, pagi, siang, ada dalam perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Engkau urapi setiap kami dengan urapan minyak baru-Mu Tuhan, sehingga urapan ini Tuhan boleh juga menjadi bagian bagi keluarga kami, bagi suami, anak-anak, cucu-cucu Tuhan, sehingga semua diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Truli, Sama-sama. terima kasih Bu Wati, terima kasih Bu Terima Ipon. kasih. Terima kasih Bu semua, Wulan, sampai Bu minggu Truli depan. semuanya. Sampai minggu depan ya. Minggu depan gabung Sampai lagi. Siapa dulu yang bawa firman nih? Nanti Ayo. diomongin Wiwi. sama Bu Oli. Paling Bu Wiwi belum Bu kebagian Wiwi ya. Apaan? bawa firman minggu depan. Atau Bu Ed. Pujian aja. Pujian aja, Belum jangan firman. kebagian. Kenapa Nanti Bu Wi? Ya. Nanti sama Bu Oli diatur. Puji-pujian aja ya. Terima kasih ya Ibu-ibu. Minggu depan kita Semua gabung harus lagi ya. ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati Bu Ivon, Bu Eti, Terima kasih Bu Eti. Bu Bulan. thank you. Thank God you. bless. Sama-sama. Bu Fatima. Ya, thank you. Sampai besok Bu Eti. Yo. Oh. Oke. Aku matikan ya. God Ya. bless.